Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, orang tua kami yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmatnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan salat maghrib dan duduk dalam majlis ilmu. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki niat kita bahwa kita duduk di sini untuk menuntut ilmu, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan i'tikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita termasuk hamba-hamba yang kelak Allah kumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu kajian kita sudah masuk dalam rukun iman yang keempat, rukun iman yang ketiga, al-iman billah, al-imanu bi malaikatihi, wal imanu bi kutubihi. Beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah, dan beriman dengan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga sudah bahas bahwa terkait dengan jumlah kitab-kitab Allah ini ada perbedaan pandangan di kalangan ulama kita. Ada mengatakan 104, ada mengatakan 114, ada mengatakan la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tapi ada yang 4 kitab yang wajib kita imani secara terperinci dengan nama-namanya, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sedikit membahas tentang kitab Taurat. Yang tentunya Bapak dan Ibu, kajian kita ini adalah pandangan kita umat Islam berdasarkan Al-Quran ataupun pendapat-pendapat ulama kita terkait dengan Taurat. Apa yang kita kaji malam hari ini adalah berdasarkan keyakinan kita yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi At-Taurah, jadi seperti Al-Quran Bapak dan Ibu, itu Al-Quran asal katanya diambil dari kata qara'a, dan itulah yang pertama kali turun, Iqra, bacalah. Jadi Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Terkait dengan kitab Taurat ini ada beberapa pendapat asal muasal dari nama Taurat. Ada pendapat mengatakan bahwa Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya itu adalah ajaran. Di Taurat itu artinya adalah ajaran. Namun ada pula yang mencoba untuk mengembalikan kata Taurat ini dalam bahasa Arab. Maka kalau dalam bahasa Arab, Taurat itu bisa diartikan adalah cahaya yang terang dalam bahasa Arab, dan itu nanti bisa kita lihat dalam beberapa ayat ketika Al-Quran itu membicarakan tentang Taurat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya mencoba Bapak dan Ibu, ada aplikasi yang sangat sering digunakan untuk para guru-guru kita, terutama guru-guru kita yang bisa berbahasa Arab. Jadi aplikasi ada namanya Maktabah Syamilah. Nah, jadi di aplikasi itu ada namanya cara men-searching kata dalam Al-Quran. Maka saya mencoba menggunakan aplikasi itu, mencari kata Taurat dalam Al-Quran, maka adalah disebutkan sebanyak 14 kali dalam Al-Quran. Jadi kalaupun ada kesalahan, nanti insyaAllah saya akan sampaikan. Ini jadi ada 14 kali, 4 kali itu dalam surah Ali Imran, 5 kali dalam surah Al-Ma'idah, 1 kali dalam surah Al-A'raf, 1 kali dalam surah At-Taubah, 1 kali dalam surah Al-Fath, 1 kali dalam surah As-Saff, dan 1 kali dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi 14 kalilah yang saya share di situ. Kata Taurat ini didapatkan di dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita malam ini ingin melihat bagaimana Al-Quran membicarakan tentang Taurat. Maka ada beberapa ayat yang di sini saya nukilkan. Yang pertama adalah Quran surah Al-Maidah ayat 44, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat. Kamilah yang menurunkan kitab Taurat. Fiha hudaw wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Taurat itu adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman umat Nabi Musa pada saat itu. Cuma dalam keyakinan kita bahwa kitab Taurat yang ada saat ini itu sudah banyak terjadi perubahan. Sudah banyak terjadi perubahan. Itulah yang kita yakini. Keyakinan ini bukan kita buat-buat. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat. Tapi kitab Taurat ini tidak terjaga kemurniannya, keasliannya tidak terjaga. Karena itu Bapak dan Ibu yang pernah saya sampaikan, bahwa penurunan Al-Quran dan kitab-kitab yang 3 itu berbeda. Dalam ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, salah satu keistimewaan dari Al-Quran ini diturunkan Allah secara tadriji, secara berangsur-angsur. Diturunkan dari Lauhin Mahfuz ke langit dunia dalam satu kali, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu bertahap-tahap.
kurang lebih 23 tahun. Sehingga proses penjagaan Al-Quran itu sudah terbentuk di zaman Nabi, yaitu dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Dan Al-Quran ini kita, Bapak dan Ibu, di zaman Nabi, Al-Quran ini masih tertulis dalam lembaran-lembaran pelepah kurma. Itu pertama kali Al-Quran ini dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu, jadi masalah yang paling besar yang mendorong para sahabat, mendorong Abu Bakar As-Siddiq melalui Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran adalah karena banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab memandang perlu Quran ini dikumpulkan. Jadi kalau dulu orang bapak dan ibu belajar Al-Quran itu ya dari hafalan gurunya. Sekarang kita mudah, satu orang bisa megang satu Al-Quran. Dulu tidak. Jadi orang belajar membaca Al-Quran yang menghafalkan Quran itu. Maka ketika diajukan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar yang saat itu jadi khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran, Abu Bakar awalnya nolak, karena ini tidak pernah, belum diperintahkan Nabi SAW. Tapi Umar melihat ini penghafal Quran banyak yang tewas di medan perang. Ini perlu untuk dikumpulkan Al-Quran ini. Makanya dikenallah Bapak dan Ibu bahwasanya pengumpulan Al-Quran itu pertama kali dilaksanakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berlalu di masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, baru kemudian banyaklah orang yang berbeda pendapat dalam cara membaca Al-Quran. Padahal memang Al-Quran diajarkan Nabi dengan beragam macam cara membacanya, sampai-sampai bisa mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Maka Utsman menuliskan Al-Quran itu dalam satu bahasa. Itulah yang kita kenal sekarang dengan Quran Mushaf atau Rosam Utsmani. Jadi banyaklah penghafal Al-Quran ini Bapak dan Ibu sampai saat ini. Penghafal Quran ini banyak. Dan Allah yang sebutkan, kami yang menjaga kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran. Maka sampai saat ini orang tak mampu untuk merubah Al-Quran. Andai ada orang yang berusaha merubah satu saja, satu kata dari Al-Quran, itu ketahuan di seluruh dunia. Di Indonesia berapa penghafal Quran. Tapi kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, itu diturunkan kepada nabinya langsung. Itu diturunkan langsung. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nah di dalam Quran surah Al-Maidah ini disebutkan bahwa sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ini kitab Taurat yang dimaksud oleh Allah ini adalah kitab Taurat yang turun dari Allah, yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kenapa disebut dengan kami? Maka disitulah ada dua penafsirannya. Yang pertama, kami di situ untuk menunjukkan keagungan seseorang, keagungan mutakallim yang berbicara. Yang kedua, karena di dalamnya itu ada proses, ada perantaranya, malaikat Jibril yang menyampaikan Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kemarin kita kaji bahwa malaikat yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Makanya Bapak dan Ibu, 10 dari nama malaikat yang kita kaji kemarin itu disepakati ulama bahwa 2 yang mereka tak punya anggota, 7 mereka punya anggota, 1 yang masih berbeda pendapat. Yang tak punya anggota malaikat Jibril, malaikat Israel. Tapi kalau malaikat Mikail itu banyak anggotanya, malaikat Israel banyak, Munkar Nakir begitu, Malik, Ridwan punya anggota. Tapi malaikat Jibril ini tak ada anggota-anggotanya. Memang dialah yang menyampaikan wahyu itu.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu, Quran juga berbicara tentang Taurat ini dalam Quran surah Ali Imran ayat 50. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 50 ini Allah Ta'ala itu berfirman, dan aku Isa, maksudnya aku di sini Nabi Isa alaihissalam, datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Jadi Nabi Isa ini membenarkan kitab Injil, membenarkan kitab Taurat. Artinya sebelum Nabi Isa itu diutus sebagai nabi, sudah terjadi perubahan pada Taurat yang asli itu. Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi ada yang hukum-hukum dalam Taurat itu diharamkan, maka di zaman Nabi Isa alaihissalam turunlah ayat untuk penghalalannya. Maka di antaranya ini saya kutip dalam kitab Tafsir Al-Wasit karangan Muhammad Said Tantawi almarhum, wa minal at'imah allati ahallaha Isa li bani Israil ba'da an kanat muharramatan alaihim fi syari'ati Musa luhumul ibil wa ba'dil asmak wat tuyur. Di antara makanan yang dihalalkan Nabi Isa bagi Bani Israel yang sebelumnya haram pada syariat Nabi Musa adalah daging unta dan sebagian ikan dan burung. Jadi untuk umat Nabi Musa daging unta itu haram, sebagian ikan ada yang haram, sebagian burung ada yang haram. Maka itu semua dihalalkan dalam syariat Nabi Isa alaihissalam. Jadi Bapak dan Ibu, dulu waktu saya masih kuliah, pernah kuliah jurusan di pelajaran tafsir itu saya masih ingat, cuma saya lupa ini dosennya. Ada dua hal yang saya ingat dari beliau. Saya pun lupa mencari tahu nama dosen ini. Pertama, kata beliau bahwa Taurat itu mayoritas isinya adalah syariat, hukum. Tapi kalau Injil mayoritas isinya itu adalah lebih kepada tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Kalau kita tasawuf gitu. Nah, kalau Al-Quran lengkap semua. Di situ ada akidah, di situ ada syariah, di situ ada akhlak, itu tasawuf. Nah, itu makanya hukum-hukum di Taurat itu sangat ketat sekali Bapak dan Ibu. Bahkan kalau dulu di zaman Nabi Musa, kalau ada orang yang mau beribadah pakaiannya kena najis, itu kalau kita umat Nabi Muhammad kan masih bisa dicuci itu. Mereka tidak, ya harus dikoyak. Harus dikoyak. Taubat, kalau kita taubat kita menyesali, meninggalkan, bertekad tak kembali. Mereka ya dengan dibunuh taubatnya. Sangat ketat mereka Bapak. Yang kedua, kata dosen saya itu, bahwa di dalam kitab Taurat itu Allah itu lebih banyak disebut dengan nama Rahman-Nya. Kalau kita kan di Quran itu kan paling banyak Tuhan ini kan Allah yang disebut namanya. Untuk Nabi Musa, nama Allah yang paling sering disebut dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Rahman. Karena kan Nabi Musa itu orangnya keras itu. Maka diturunkanlah nama Allah yang Maha Pengasih atau Maha Penyayang, Ar-Rahman, yang banyak memberikan kasih sayang. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga berbicara tentang Taurat itu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, di mana Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi nama Nabi Muhammad SAW ini ada di dalam kitab Taurat dan ada di dalam kitab Injil.
Bahkan kalau di Quran itu disebutkan bahwasanya Nabi Isa memberikan kabar gembira bahwa nanti akan ada nabi setelahku. Itu setelahku itu langsung Bapak dan Ibu. Setelahku namanya Ahmad. Maka salah satu nama Nabi Muhammad adalah Ahmad, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Tapi Ahmad itu nama Nabi Muhammad. Kalaupun tidak ada orang menolak, buktinya disebutkan nama Nabi akhir zaman kan Ahmad, bukan Muhammad. Ahmad di situ artinya bisa juga adalah isim tabdil yang menunjukkan namanya sangat terpuji. Siapalah nama yang sangat terpuji? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada tertulis, di dalam kitab Injil itu pun ada tertulis bahwasanya nanti akan ada nabi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari 124.000 nabi itu antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa itu enggak ada nabi. Maka Nabi Muhammad mengatakan Isa itu adalah akhi, saudaraku, karena mereka tidak dipisahkan nabi. Nah, jadi antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sekitar 6 abad, itu tidak ada nabi selain mereka. Maka min ba'di, setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Quran surah Al-Maidah Allah menyebut bahwasanya Taurat itu diturunkan oleh Allah dan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kemudian yang kedua, bahwasanya di dalam kitab Taurat itu ada yang diharamkan, tetapi dengan diturunkannya Nabi Isa membawa Injil ada yang dihalalkan dari apa yang sudah diharamkan. Kemudian yang ketiga, informasi dalam surah Al-A'raf ayat 157 bahwasanya nama Nabi Muhammad itu tertulis di Taurat dan tertulis di Injil. Baru kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Quran surah Al-Fat ayat 29, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Nanti insyaallah ketika kita bahas Injil, nanti saya bawa-bawalah nanti kitabnya nanti saya coba juga cari nanti di mana letaknya bahwasanya ada penjelasan, ada tanda-tanda di wajah-wajah mereka. Jadi memang jelaslah Bapak dan Ibu, cerita umat akhir zaman ini tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, firman Allah tentang perubahan Taurat. Jadi yang menyebutkan bahwasanya terjadinya perubahan dalam Taurat itu adalah Allah. Adalah Allah yang mengatakan terjadi perubahan. Sehingga Taurat yang ada saat ini dalam keyakinan kita bahwasanya sudah terjadi perubahan, tidak asli lagi. Jadi kebanyakannya itu sudah mengalami perubahan. Cobalah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat kenapalah Al-Quran tidak bisa dirubah? Karena kita menjaga bahasa aslinya. Walaupun sekarang sudah ada Quran terjemahan, itu tetap Arabnya pun dituliskan sama semuanya. Di berbagai negeri pun sama semua tulisannya, bacaannya sama. Tapi kalau kitab-kitab yang lain itu kan dipisah. Yang di sini bahasa Indonesia, yang di Eropa nanti ada bahasa Inggris. Kalau yang di Mesir Bapak dan Ibu, saya punya Injil Barnaba, itu di Mesir pakai bahasa Arab, menyebutkan Allah juga. Tapi kalau Quran walaupun diterjemahkan dalam banyak bahasa, tetap tulisan aslinya itu tetap ditampilkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Jadi Allah yang menginformasikan sama kita bahwa sebagian dari pengikut Nabi Musa alaihissalam melakukan perubahan dari isi Taurat. Maka inilah keyakinan kita. Maka kemarin kita bahas bagaimana sebenarnya cara kita beriman dengan kitab-kitab. Pertama, kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab, dan yang kedua kita yakin bahwasanya di Al-Quran tak ada sedikit pun perubahan. Yang ketiga, kita yakini bahwasanya kitab-kitab khususnya Taurat dan Injil itu banyak terjadinya perubahan. Maka meskipun Bapak dan Ibu, kitab Taurat sama Injil sekarang ini sampai ada di zaman sekarang, itu semuanya sudah mengalami perubahan. Makanya kemarin Bapak dan Ibu ada yang menanya, Ustadz, di mana kita bisa dapatkan? Untuk kita pengen baca Taurat yang sekarang sama Injil yang sekarang, maka itulah yang saya sampaikan kemarin. Silahkan pergi ke Gramedia, di sana ada dijual Alkitab. Nanti di sana terbagi dua, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu nanti terbagi lagi. Nanti salah satu isi dari perjanjian lama itu adalah Taurat. Nah, itulah bisa kita baca nanti Taurat di situ. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, baru kemudian kita juga bisa melihat pada Quran surah An-Nisa ayat 46. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan. Mohon maaf, ini terjemahannya salah pula ini. Jadi saya terjemahkan langsung saja. Minal ladina hadu yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang mengubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asaina, dan mereka berkata kami mendengar dan kami bermaksiat. Wasma' ghairu musmi'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim. Jadi di bait yang pertama itulah dijelaskan Allah, minal ladina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Di antara orang-orang Yahudi ada yang sudah mengubah kalimat-kalimat itu dari tempatnya. Jadi dua ayat ini sebenarnya lebih Bapak dan Ibu, lebih dari dua ayat, bahwasanya Allah menyebutkan sudah terjadi perubahan pada Taurat itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika kita berbicara tentang Taurat ini, maka ada Taurat sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada Taurat yang sudah terjadi perubahan. Maka kita meyakini bahwasanya Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, dan kita meyakini bahwasanya Taurat yang ada saat ini di tengah-tengah kita itu sudah terjadi banyak perubahan. Apa dasar kita mengatakan terjadi perubahan? Al-Quran, Allah Ta'ala yang menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Maka apa yang dikatakan Al-Quran, kita yakinilah bahwasanya sudah terjadi perubahan dalam Taurat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit apa saja. Nanti ketika kita membuka kitab Taurat dalam Alkitab itu, maka secara besar Taurat ini terdiri dari 5. Kalau kita kan Al-Quran terdiri dari 114 surah. Maka sedangkan Taurat ini terdiri dari 5. Yang pertama nanti ada namanya Kejadian, At-Takwin, Awil Khalaq. Yang kedua ada nanti Keluaran, itu Al-Khuruj. Yang ketiga ada nanti Al-Imamat, itu Al-Lawin, itu Al-Akhbar. Ada nanti Bilangan, Al-Adad. Kemudian nanti ada Ulangan, At-Tasniyah. Dan ini semua disebut dengan Asfar Musa alaihissalam. Jadi kalau kita buka Al-Quran ada surah-surahnya. Kalau kita buka Taurat nanti ada ini. Ada nanti tentang Kejadian, ada tentang Keluaran, ada tentang Imamat, ada tentang Bilangan, kemudian ada tentang Ulangan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, di dalam kitab Nurul Zalam, Sarah ala Manzumati Aqidatil Awam, ini karya Imam Nawawi Al-Bantani,
Beliau di sini menyebutkan ada penukilan para ulama kita di antara isi dari Taurat. Maka yang saya pahami di sini di antara isi dari Taurat yang asli. Di antara dari isi Taurat yang asli. An Wahab bin Munabbih qala, dari Wahab bin Munabbih ia berkata, wajadtu fit Taurati arba'ata astur mutawaliyan. Aku dapatkan dalam Taurat ada 4 baris yang bersambungan. Ahaduha, ini di antara isi Taurat Bapak dan Ibu. Man qara'a kitaballahi ta'ala fa dhanna an la yaghfirallahu lahu fa huwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Siapa yang membaca kitab Allah, ini isi Taurat ini. Siapa yang membaca kitab Allah dan dia menyangka bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya, berarti dia sudah merendahkan ayat-ayat Allah. Itu isi Taurat. Yang kedua, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinih. Siapa yang bertawaduk di hadapan orang kaya karena kekayaannya, siapa yang tawaduk, siapa yang merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinih, sudah hilanglah 2/3 agamanya. Man hazina ala ma fatahu sakhata qada'a rabbih. Siapa yang sedih terhadap apa yang sudah berlalu, berarti dia sudah murka terhadap ketentuan Tuhannya. Warabi, dan yang keempat, man syaka musibatan fa innama yashku rabbahu. Siapa yang mengeluh karena sudah ditimpa musibah, berarti dia sudah mengeluh kepada Tuhannya. Wa fit Taurati aidan, dan di antara isi Taurat adalah, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, la takhab min sultanin, janganlah kalian takut dari seorang raja, madama sultani baqiyan, selama kerajaanku masih ada. Wa sultani baqin la yanfad abadan, dan kerajaanku akan terus ada dan tidak akan pernah hancur. Ya buna Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab, kuciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan main-main. Ya bana Adam, la takhaf fawata rizqi madamat khazaini mamlu'atan. Wahai anak cucu Adam, jangan kau takut kehilangan rezeki selama pembendaharaanku masih penuh. Wa khazaini la tanfadu abadan, dan bendaharaanku tidak akan pernah habis selamanya. Itulah Bapak dan Ibu di antara isi dari kitab Taurat. Artinya, jadi bukan semuanya terpalsukan, tetapi sebahagian besarnya mereka rubahlah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita membahas tentang iman kita kepada Allah, kepada kitab-kitab, kita beriman dengan kitab-kitab, di antaranya Taurat diturunkan, maka kita yakini bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian kedua, maka sudah terjadilah perubahan berdasarkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Maka Taurat yang saat ini itu tidak lagi asli, maka Taurat, Injil tidak lagi asli. Itulah yang kita yakini dalam akidah kita, yaitu akidah umat Islam. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah materi ini kita sampaikan. 3 tahun saya mengisi materi di sini. Hari inilah saya dapat PR Bapak dan Ibu. PR-nya berapa tahun umur Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nanti sekalian Pak saya carikan nanti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umur berapa mereka semua nanti mendapatkan wahyu. Saya takut nanti pertanyaan ke depan nanti, umur berapa Nabi Daud mendapatkan wahyu. PR juga lagi. InsyaAllah akan saya carikan nanti
tapi hari ini saya tak bisa menjawabnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.